Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Abiansyah dan saya di sini diberi tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan dan mengutak-atik dikit ya tentang kode model CNN ini dan kode RNN LSTM yang satu ini. Oke, mari kita lanjut saja langsung ke kode yang pertama ya, yang CNN. Nah, mari kita run dulu ya. Mulai epoch yang pertama. Lama ini. Kita tunggu dulu ya. Emang agak lama ini. Oh, ini epoch pertama aja akurasinya udah 90%. Udah bisa dibilang bagus ya. Oke, di sini hasilnya sudah bisa dilihat tuh ya. Akurasinya udah 0,98%, 98% lah. Itu udah bagus sih sebenarnya. Ini mau diotak-atik apanya biar jadi 99% gitu. Eh, Coba misalkan kita tambah layer conf-nya deh. Coba ya. Kita tambah layer ininya, siapa tahu jadi 99. Nah, apa ini harusnya berhentiin di epoch 4 aja kali ya, ini 99. Oke, karena nunggu yang ini lagi ya, saya sambil jelasin deh. Mulai dari library-nya nih yang diperlukan ya. Yang pertama itu ada TensorFlow. TensorFlow ini framework untuk machine learning di Python. Ya termasuk deep learning juga sih kan. Terus ada kita pakai dari TensorFlow ke Rust itu diimport layers dan model. Berarti yang model ini untuk membuat layer
layer neural network ya, seingat saya. Terus yang import model itu untuk membangun model ya, menggunakan API sekuensialnya. Terus ada tensor bukan TensorFlow lagi. Iya ding. TensorFlow keras dataset. Ini buat ngambil datasetnya. Datasetnya dari MNIST. Nah, terus import matplotlib pyplot as plt. Itu untuk visualisasi gambar dari data MNIST-nya ya. Terus biasa ada NumPy buat memanipulasi array. Nah, selanjutnya di load dataset MNIST-nya itu dataset MNIST-nya isi ya, dari MNIST-nya ya udah di set sama merekanya. Jadi extrain itu gambar angka tulisan tangan untuk pelatihan. Nah, itu isinya ada 6.000 gambar seingat saya, dan ukurannya masing-masing 28 x 28 pixel. Terus trainnya itu label kelas, itu loh yang angka 0 sampai 9 ya kan. Terus ada Xtest itu untuk gambar testingnya ya. Kan ada gambar buat train, ada gambar buat tes. Nah, yang tesnya tuh ada 10.000 gambar, ukurannya juga sama, ada 28 x 28. Terus Y-test sama aja kayak Y-train gitu, cuman buat tesnya ya itu label angkanya ya. Terus sini X-train sama Y-trainnya tuh X-train sama X-testnya tuh kan, yang X-train tuh 6.000. Jadi X-train titik shape-nya tuh bakalan 60.000, 28 sama X-testnya tuh jadi 10.000, 28,28. Nah, terus sebelum kita ke modelnya, kita normalisasi data dulu ya. Biar apa? Biar kerasnya nih bisa gunain datanya dengan baik dan efektif. Nah, normalisasi dan efektif. Terus normalisasi datanya dan reshape. Ini kan normalisasi datanya, terus ini reshape-nya ya, reshape datanya. Normalisasinya itu dengan cara dibagi 255 ini ya, biar nilai pixel di dalam image-nya tuh ada di rentang 0 sampai 1. Nah, terus lalu reshape pakai ini min 1,28,1. Nah, tadinya yang X-train itu 90.000,28,28 itu di reshape menjadi 60.000,28,28,1. Nah, yang satu di belakang tuh nandain bahwa gambarnya bakal jadi satu channel atau di grayscaling. Terus baru kita masuk ke modelnya, model CNN-nya. Modelnya ini menggunakan sekuensial. Kenapa? Karena cocok aja dengan case ini, yang dimana setiap layernya itu punya satu input dan satu output ya. Nah, kita ke layer conv 2D. Nah, layer conv ini terdiri dari filter ya, filter buat ngefilter gambarnya gitu. Contohnya tuh yang kita pakai itu filter yang digunakannya di kode ini ada 32 filter. Terus filternya tuh 3x3 pixel ya. Nah, dan output dari ini tuh
kira-kira bakal jadi, kan ini inputnya nih 28,1. Nah, habis di filter make ini jadi 26,1 ukurannya. Terus kita akan max pull dari yang tadi 26,26 kali 26,26 pixel itu ya. Kita max pulling tuh untuk biar ngurangin size pixelnya, juga untuk ngambil value pixel yang paling besar di setiap 2x2 blok matriks yang ada di image-nya. Jadi kan komputer tuh ngelihat gambar tuh per pixel kan ya. Jadi setiap pixelnya tuh ada value-nya gitu. Jadi setiap kotak 22 itu nanti bakal diambil yang gedenya aja, yang paling gedenya aja sama max pooling ini ya. Nah, kita ulangin lagi ini layer layer conv 2D lagi, cuman ini make 64 ya, 64 filter. Masih sama sih ininya mah, 3x3. Terus kalau udah semua diproses, kita flatten. Flatten tuh biar bisa digunakan di layer dance-nya ya. Lalu ini layer dance-nya tuh isinya 64 unit atau node lah. Nah, itu juga disambung ke layer dance kedua yang ini, yang di bawahnya nih. Itu isinya 10 unit ya, buat merepresentasiin 0 sampai 9-nya tadi kan yang diperluin klasifikasinya. Lalu di sini ada model compile kita ya. Model compile kita ada optimizer Adam. Nah, ini tuh ini tuh algoritma buat optimasi yang ngatur learning rate-nya secara adaptif. Terus ada loss sparse categorical cross entropy. Itu digunakan untuk klasifikasi multi class label numerik ya, kan tadi 0 sampai 9. Terus terus di sini kita di eposnya 5 kan. Epos tuh jadi habis maju ke depan nanti ke belakang lagi buat memfix errornya. Terus ini evaluasi modelnya ya. Ini untuk menulis akurasi modelnya. Dan ini kan yang udah dimodifikasi tadi itu ya, dari ini yang layer counts-nya cuma 2, sekarang layer counts-nya ada 3 dan akurasinya naik jadi 99% dari 98 ya, 9885. Jadi berhasil GG. Nah, sekarang beralih kita ke kode yang kedua, yaitu yang RNN LSTM deteksi sentimen ya. Jadi ini tuh make dataset IMDb tentang review film gitu. Oke, kita run aja deh. Karena takut lama lagi kayak tadi ya, jadi kita utak-atiknya mulai dari sekarang aja deh. Misal deh, apa yang bisa kita utak-atik? Ini max fitur. Coba deh max fitur
sama max length kita gedein. Loh, kenapa ini? Kok nggak bisa ya? Ini kalau nggak bisa lagi, kita cek lagi deh kode yang ini ya. Max fiturnya kita jadiin 20.000 ya, 20.000 kata biar keren. Yang ini kita jadiin 300.000. Kita mulai. Oh iya, ini kan satu-satu ya. Oh, sama ini deh. Gimana kalau AirPods-nya kita jadiin 5 kayak yang tadi ya. Apa ini? Oke, mari kita tunggu. Semoga tidak ada error. Sekalian jelasin aja deh. Karena ini import TensorFlow dan lain-lainnya masih sama kayak yang tadi. Ini ngambil dataset dari IMDb, terus yang beda tuh ini doang nih library-nya. TensorFlow keras preprocessing sequence, page sequence. Nah, page sequence nih ngapain sih? Jadi ini tuh digunain buat padding ya, padding nanti di sini. Padding tuh biar datanya sama ukurannya, panjangnya maksudnya. Terus ini dataset dari IMDb-nya tuh maksud dari max fitur 10.000 ini tuh hanya jadi dia nih ngambil 10.000 kata yang sering muncul di seluruh datasetnya ya yang digunain. Terus max length 200 nih maksudnya panjang itunya maksimal, panjang reviewnya bakalan jadi 200 aja ya, ditetepin 200 gitu biar tok semuanya 200. Nah, dataset ini tuh isinya kan ulasan film ya. Nah, terus sama IMDb-nya tuh diberi label 0 atau 1 ya. 0 tuh buat review yang jelek, 1 tuh buat review yang bagus gitu. Jadi kita nentuin dari komen orang nih apakah 1 reviewnya bagus atau 0 reviewnya jelek. Lalu kita ini tuh buat apa ya? No max fitur. Buat ngubah datasetnya jadi indeks angka apa gimana ya? Ya sekitaran itulah. Terus kita ke modelnya tuh model sekuensial. Nah, jadi ya bikin model yang bentuknya sekuensial. Itu model yang lapisannya disusun beruntun ya, secara beruntun. Terus ada layer embedding max fitur 128. Nah, ini tuh biar
layer embedding Maxvito 128. Ini layer ini tuh buat ngubah indeks kata menjadi vektor yang dimensinya 128. Terus ada layer LSTM. Di layer LSTM ini ada 64 unit atau 64 neuron ya disebutnya. Terus dropoutnya 0,2, berarti ada 20% unit yang bakal diabaikan secara random ya di tesnya ini. Terus nanti kan dropoutnya tuh diterapin ke koneksi rekuren di dalam LSTM ini. Nah, terus layer dense ini layer output ya, yang tuh outputnya kan cuman satu ya, bakalan 0 atau 1, jadi cuman satu. Lalu activationnya sigmoid ya, karena ini tuh binary gitu, biner gitu, jadi 0 atau enggak 1 gitu ya. Terus model kompilasinya masih sama kayak yang tadi, kecuali yang ini yang loss, karena binary ya, jadi pakai binary cross entropy. Terus training modelnya eposnya 3 kali ya, pengulangannya 3 kali gitu, maju mundurnya. Terus validasi datanya itu dari data tes, dan ini evaluasinya. Mari kita tunggu ya guys yang pertama ini. Oke, di sini bisa kita lihat untuk model yang saya ubah max feature dan maksanya menjadi lebih besar, itu malah lebih tidak akurat ya, karena ya semakin besar ininya max feature dan max lainnya, jadi tidak semakin akurat itunya loh, tidak semakin presisi gitu mungkin, jadi akurasinya berkurang menjadi 0,7 ini. Nah, tapi yang epoxnya saya tambah jadi 5, ini yang tadinya akurasinya cuma 81 jadi 85. Jadi mungkin solusinya itu untuk menambahkan epoxnya ya. Supaya bisa jadi 90 gitu. Biar bagus. Oke, cukup itu saja. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.